tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usah lah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam, lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, gagal hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Thank you, Pak. Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba lulu lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang membuat seorang Adi Praetno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan gitu, Jokowi dan PDIP 23 tahun bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun, berkongsi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar, dan ini perjalanan dari seorang Jokowi semasa beliau menjadi presiden. Tentunya ketika beliau masih menjalankan tugasnya seorang presiden dan masih menjadi kader PDI Perjuangan, timbul rasa kehausan berkuasa yang dimiliki oleh seorang Jokowi. Nah, sebenarnya ini bertanya-tanya, selama 23 tahun lamanya hubungan mereka dengan Megawati, Presiden Jokowi, antara Megawati itu cukup dekat. Bahkan Megawati sudah menganggap seorang Jokowi adalah keluarga sendiri, dia sudah menganggap sebagai anak sendiri. Dan itu artinya kepercayaan yang besar untuk Jokowi ini sudah dibuat oleh Megawati. Tetapi kenapa ya selama 23 tahun hubungan itu hanya dalam sekejap mata itu rusak. Nah, ceritanya ketika Jokowi mulai ada isu 3 periode, artinya ketika ada mahasiswa yang mengatakan Jokowi menolak 3 periode, dan itu adalah alarm bagi negara kita untuk orang-orang yang mau melanggar konstitusi. Dan Megawati pun tahu niatan seorang Jokowi pada saat itu,
dia mau menyalonkan dirinya lagi dan memberikan sebuah undang-undang khusus supaya dapat melanjutkan kepemimpinannya di periode ketiga. Nah, Megawati menyampaikan bahwa itu melanggar konstitusi. Seorang Megawati punya prinsip pada kader-kadernya, ya cukup mengikuti aturan, dan setelah itu masih banyak orang-orang lain yang memang cocok dan layak di sana. Nah, di sini seorang Jokowi ketika masih mungkin dia tidak memperlihatkan di situ, dan bahkan dia ikut mendeklarasikan Ganjar pada saat itu ya. Nah, ini sesuatu strategi Jokowi yang ia lakukan sehingga pada saat itu dia mulai berani bertolak belakang dalam pemilihan ya. Dia memilih orang yang sudah dia siapkan, ada anaknya Gibran dan juga Prabowo. Dan itu sesuatu hal yang memang benar-benar membuat kita kaget. Kenapa? Karena ambisi kekuasaan yang besar, politik dinasti yang mendorong beliau untuk meninggalkan PDI Perjuangan. Hubungan dengan Megawati benar-benar rusak. Sehingga dampak dari semuanya itu, sehingga sampai saat ini pun ya, sampai saat ini seorang Jokowi dan Megawati masih belum selesai. Pada pilkada tahun ini tadinya, teman-teman, ini bukan pertarungan antara gubernur melawan calon gubernur yang lain ya, calon-calon gubernur. Tetapi ini pertarungan antar Megawati bersama dengan Joko Widodo ataupun Mulyono dengan PDIP. Nah, teman-teman, ketika seorang Jokowi berani turun ke jalan, turun gunung, artinya dia sedang menyiapkan kaki-kakinya untuk mempersiapkan anaknya nanti di 2029. Tentunya hal ini kita sebagai masyarakat Indonesia berhati-hatilah dan waspada supaya kita tidak dikelabui dengan tindakan-tindakan seperti itu. Politik dinasti kita harus menolak hal itu supaya tidak ada lagi yang namanya berkuasa sendiri yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Dan satu hal yang masih belum dipahami oleh seorang Jokowi, bahwa saat-saat ini Prabowo sedang mewaspadai tindakan-tindakan dan kelakuan seorang Jokowi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa liciknya seorang Jokowi ini sangat luar biasa. Hubungan yang 23 aja dengan Megawati dia bisa hancurkan, itu apalagi dengan Prabowo. Yang pastinya Prabowo sudah membuat suatu pengamanan yang begitu ketat dan begitu luar biasa, karena dia sudah waspada duluan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.